Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,77% ke angka 6.760. Di video ini saya coba menganalisa saham BBNI hari ini juga terkena dividend trap. Apakah ini kesempatan untuk kita entry saham BBNI di harga supportnya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham BBNI. BBNI bisa kita lihat hari ini turun 5% ke harga 9.025. Jadi penurunan BBNI hari ini terbentuk gap down dan saat ini turun di bawah garis EMA 50 dan mendekati support di EMA 150 di sekitar 8.950. Jadi penurunan tajam BBNI hari ini juga sama karena ada dividend trap karena hari ini exit dividend. Jadi sama seperti saudara-saudaranya BBRI dan Mandiri. Dan bisa kita lihat walaupun turun lumayan dalam tapi secara tren sebenarnya BBNI masih oke trennya. Karena masih berada di garis EMA 50 dan 150. Jadi walaupun hari ini turun di bawah garis EMA 50, ini belum terkonfirmasi break. Dan di bawahnya juga bisa kita lihat masih ada support 8.800 yang beberapa kali terlihat juga masih bisa menahan penurunan dari saham BBNI. Sehingga walaupun sempat turun di bawah garis EMA 150, BBNI masih bisa sideways dan rebound dari harga 8.800. Jadi untuk teman-teman yang saat ini masih hold saham BBNI, maksudnya masih bisa hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru ingin entry saham BBNI, ini kesempatan untuk coba tunggu di daerah supportnya. Dan garis MACD jika kita perhatikan, sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai terlihat bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan 5% ini ada distribusi asing juga hari ini melakukan distribusi. Tapi distribusi asing masih kecil jika kita bandingkan dengan akumulasi yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir. Jadi untuk BBNI, menurut saya masih ada potensi untuk turun mengetas garis EMA 150 sampai harga 8.800 minggu ini. Dan ini kesempatan untuk coba pantau dan wait and see di sekitar harga 8.800 sampai harga 8.950. Apabila BBNI mengetes target harga ini dan masih bisa bertahan, menurut saya masih bisa coba entry dan hold selama harga 8.800 tidak terlewati. Jadi bisa hold terus selama support ini kuat bertahan. Dan untuk target take profit, menurut saya masih bisa take profit di sekitar harga 9.300 sampai 9.650 untuk swing trade. Selanjutnya saya akan coba analisa saham BRIS yang hari ini bisa kita lihat masih naik 1% lebih ke harga 1.630. Jadi untuk BRIS dalam beberapa minggu ini memang trennya masih sideways dan bisa kita lihat masih kuat berada di atas support EMA 50 150. Untuk support EMA 50 saat ini sudah berada di atas harga 1.500. Saat ini berada di sekitar 1.505 dan di sini bisa kita lihat masih ada support 1.600 dan untuk resisten bisa kita lihat BRIS saat ini resisten kuatnya di 1.700 karena sebelumnya BRIS sempat menyentuh harga 1.700 gagal break dan dipaksa turun mengetes support di 1.500 kembali. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini terlihat masih bergerak sideways dan ada potensi untuk berpotongan. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi, tapi asing memang terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat BRIS masih ada potensi untuk sideways dalam 1 minggu ke depan dan masih ada potensi untuk naik mengatas harga 1.700. Tapi potensi untuk break harga 1.700 sampai saat ini masih kecil potensinya karena belum terlihat ada akumulasi besar. Jadi harus hati-hati apabila ternyata BRIS masih kesulitan untuk break resisten di harga 1.700 ini. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata BRIS gagal break resisten 1.700 karena ada potensi kembali turun ke 1.600 sampai 1.500 kembali. Dan selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham SIDO. Dari SIDO bisa kita lihat saat ini masih bisa bertahan di atas support EMA 50 dan mulai rebound kembali. Dan hari ini masih naik 1% lebih ke harga 865. Dan untuk resisten bisa kita lihat resisten kuat saat ini di harga 900. Sedangkan untuk support EMA 50 di sekitar harga 830. Jadi secara tren jangka pendek, SIDO memang trennya masih sideways tapi tren jangka menengah SIDO masih uptrend trennya dan masih bagus karena masih berada di atas support EMA 50 150. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi, asing juga terlihat masih masuk akumulasi.
Dari data yang kita dapat, saya lihat Sido masih ada potensi 1 minggu ke depan untuk naik mengetes harga 900. Dan menurut saya pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Sido masih kesulitan untuk break resisten kuat ini. Karena beberapa kali bisa kita lihat Sido mencoba untuk break harga 900 masih gagal break dan dibuat turun kembali. Jadi apabila kita pantau 1 minggu ke depan Sido mencoba break masih gagal break, harus hati-hati karena Sido masih ada potensi untuk dibuat turun kembali ke 850 sampai garis EMA 50 di sekitar 830 kembali. Jadi pertimbangkan untuk swing trade apabila teman-teman sudah dapat di sekitar support EMA 50. Selanjutnya saya akan coba analisa saham RAS yang hari ini naik 0,77% ke harga 655. Bisa kita lihat di grafik, saat ini RAS memang sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi sebelumnya RAS memang turun lumayan dalam dari harga 700 menyentuh harga 600. Setelah menyentuh harga 600, RAS mulai bangkit, berhasil naik di atas garis EMA 50 150 dan saat ini bertahan di atas garis EMA 50. Walaupun ini sebenarnya belum terkonfirmasi break. Karena 2 hari terakhir candlenya masih ada shadow ke bawah yang menyentuh garis EMA 50. Tapi secara tren RAS sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend. Jadi secara tren sudah membaik dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan hari ini terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing memang terlihat masih distribusi. Jadi untuk RAS, apabila teman-teman ingin pantau dan entry, saat ini bisa wait and see dulu. Paling bagus adalah tunggu kembali di sekitar harga 645 sampai 650 untuk entry-nya. Jadi lihat apakah RAS minggu ini masih bisa bertahan di atas target harga ini. Apabila masih kuat bertahan di atas garis EMA 50, menurut saya masih bisa coba entry. Dengan target jangka pendek menurut saya di harga 680. Atau teman-teman bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati apabila teman-teman entry di sekitar 650. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar harga 600 atau di bawah garis EMA 150, bisa jadikan garis EMA 150 saat ini di harga 630 untuk trading stopnya. Selama masih kuat di atas garis EMA 150, RAS masih bisa hold untuk tren yang lebih lama. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.